Sore hari ini kita mau sama-sama belajar, mau dapatkan pesan Tuhan melalui peristiwa perjumpaan orang Majus dan Herodes. Coba kita buka sama-sama Injil Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Judulnya adalah orang-orang Majus dari timur. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Katakan zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Katakan jalan lain. Lalu lanjut ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Lalu lompat ke ayat 16 terakhir, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, katakan sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita cari dan kita kejar di dunia ini cukup bisa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita kejar sepanjang tahun ini, apa sih yang kita cari di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, itu sangat bisa menggambarkan hubungan kita sama Tuhan itu baik atau enggak. Di ibadah sebelumnya gitu ya, saya sempat katakan sebagai candaan bahwa kita semua ini hamba Allah. Hamba Allah itu bukan pendeta, tapi kita semua. Kita semua ini servant of God. Kita ini pelayan Tuhan. Kita ini semua tentaranya Tuhan. Cuman beda peran. Kalau yang gak pernah kelihatan di gereja, itu perannya jadi intel. Tentara Tuhan bagian intel. Karena sembunyi terus. Baru muncul ketika diperlukan. Yaitu ketika Natal. Baru dia muncul ketika, kemana aja? Saya kan intel. Jadi kehadiran saya gak ada yang tahu. Kita semua ini hamba Allah. Kita semua ini anak Tuhan. Dan kita harus tahu gitu ya, bahwa apa yang kita kejar di dunia ini cukup bisa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu baik-baik saja atau enggak.
Dan kita bisa lihat dari orang Majus dengan Herodes, kita bisa membandingkan ini sama-sama orang penting. Herodes itu raja Yudea. Orang Majus ini juga termasuk raja-raja dari timur Arab. Dan ini orang bijaksana, ahli perbintangan. Yang satu raja, yang satu lagi orang bijak dari timur yang mempelajari ilmu-ilmu tentang perbintangan. Dan yang luar biasa, orang Majus ini berjalan dari Arab sampai kepada Bethlehem 2 tahun lamanya. Untuk bisa menjumpai Yesus, orang ini bukan orang yang percaya sama Tuhan. Tapi hanya karena hatinya itu haus, mau lihat Yesus itu seperti apa. Hatinya haus mau kenal Yesus seperti apa. Dia bayar harga. Dari Arab sampai Bethlehem 2 tahun dia berjalan. Dan karena mereka ini ahli perbintangan, mereka hanya berjalan malam hari. Karena siang hari nggak ada bintang. Mereka berjalan itu hanya karena lihat bintang mereka berjalan. Bisa bayangkan padang gurun itu ekstrim sekali kalau malam. Ekstrim cuacanya. Bisa dingin sekali, gelap sekali. Dan buat saya ini adalah sebuah mission trip termahal. Mission tripnya 2 tahun. Orang kalau nggak niat, nggak serius, nggak mungkin bisa. Berarti orang Majus ini serius banget kenal Tuhan. Orang Majus ini serius sekali untuk tahu siapa Tuhan Yesus. Dia cari dengan setia. Dia bayar harga dan dia ini tekun. Coba, bagaimana dengan kita sepanjang tahun ini? Are you seriously? Are you intent for God? Intent cari Tuhan? Atau kita mau pakai alasan sama seperti tadi? Saya kan intel Pak. Gak perlu sering-sering lah. Memantau dari jauh saja. Orang Majus belum kenal Tuhan tapi haus. Dia lakukan segala sesuatu. Dari Arab sampai kepada Bethlehem. Tetapi beda dengan Herodes. Herodes itu di tanah Yudea. Dekat sekali dengan Bethlehem. Yang jauh bisa melakukan banyak hal. Seharusnya yang lebih dekat bisa melakukan lebih luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Herodes gak melakukan banyak hal. Justru ketika orang Majus datang, 2 tahun perjalanan, dia hatinya terbuka, tangannya membawa persembahan kasih yang terbaik. Dan bukan hanya itu, ketika malaikat itu kasih mimpi, kamu jangan kembali ke Herodes. Kamu pulang lewat jalan lain, dia masih mau taat. Jalan lain itu artinya jalan sesuatu yang orang Majus itu belum pernah lewat. Kalau kita pergi menuju suatu tempat, lewat jalan A, pulang pasti lewat jalan A. Kita sudah hafal. Kalau dikasih kabar bahwa jalan A macet, ya mungkin kita bisa ambil alternatif. Tapi kalau jalan A nggak ada apa-apa, tapi orang Majus enggak. Kamu pulang lewat jalan B. Dia taat. Ini orang luar biasa, orang-orang Majus. Tapi Herodes, bagaimana dengan Herodes? Ketika ia mendengar Yesus dilahirkan, maka yang terjadi bukan sukacita, tetapi justru firman katakan di dalam bahasa lain, he was trouble. Itu menjadi masalah di dalam hidupnya. Ketika berita tentang Yesus dilahirkan. He was disturbed, merasa terganggu. Merasa itu jadi masalah, ia merasa sesuatu diambil dari dirinya. Makanya pesan Natal saya sore hari ini, yang kita bisa pelajari dari Herodes. Coba kita lihat ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, semua kisah tentang kelahiran Yesus selalu ditulis semuanya di dalam zaman Herodes. Harusnya kalau nama Herodes ini gak penting, gak usah ditulis. Cukup aja ceritakan tentang Yusuf. Cukup aja ceritakan tentang Maria. Cukup ceritakan tentang Imam Sakaria dan Elizabeth. Tapi ketika kabar gembira malaikat Gabriel datang kepada Maria Yusuf, nama Herodes disebut. Ini zamannya Herodes. Zamannya Herodes. Artinya Tuhan juga punya hati buat Herodes. Tuhan itu juga matanya terlihat kepada Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia.
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Tuhan tak pernah membawa kita masuk di dalam rencana Allah tanpa pemberitahuan. Selalu dia akan datang memberitahukan kepada kita. Kepada Yusuf, malaikat Gabriel datang. Kamu jangan takut Yusuf, ambil Maria. Kepada Maria, malaikat Gabriel juga datang. Maria, kamu jangan takut, anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus. Kepada Imam Zakaria, malaikat Gabriel juga datang. Kamu gak usah takut, doamu terjawab. Tuhan menjawab doamu, kamu akan melahirkan anak, kasih dia nama Yohanes. Rencana Allah datang melalui malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel itu kita kenal sebagai malaikat pembawa berita sukacita. Artinya rencana Allah kelahiran Yesus itu harusnya jadi sukacita. Sama di dalam hidupnya Herodes, mungkin malaikat tidak datang. Gabriel, kalau datang pasti diperangi, dikira setan. Yang datang orang Majus. Dan dia bawa kabar sukacita, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang mau menyembah dia. Ini pemberitahuan, sebuah undangan bahwa ada rencana Allah yang akan Tuhan kerjakan di Israel, di Yudea. Di Yudea. Tuhan selalu datang terlebih dahulu kasih rencananya di dalam kehidupan kita, nggak datang tiba-tiba. Tuhan utus orang Majus sebagai pembawa berita kabar baik buat Herodes. Rencana Allah itu seharusnya jadi kabar baik buat setiap kita. Perubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, itu harusnya menjadi kabar baik buat kita. Harusnya menjadi kabar baik. Seberapa banyak hari ini ketika kita mendengar rencana Allah yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, engkau bersuka cita, coba angkat tangannya. Berarti saya berdoa, malaikat Gabriel sendiri yang akan datang kepadamu. Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang ketika dengar rencana Allah mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu bersuka cita? Angkat tangannya. Kalau enggak, saya benar-benar berdoa malaikat datang. Malaikat datang memberitahukan, bukan menjemputmu. Memberitahukan kepadamu. Iya. Ini yang luar biasa. Bahwa pesan Tuhan itu datang kepada orang yang tepat. Herodes itu orang yang tepat. Disebut di semua kitab ini zaman Herodes. Berarti Herodes itu juga orang yang ada di hatinya Tuhan. Orang yang tepat, tempat yang tepat, keadaan yang tepat. Seolah-olah Tuhan sudah mengamati, mengenal Herodes. Dan Tuhan mau ubah hidupnya. Ketika itu datang, ingat ini bahwa Tuhan tak pernah salah pilih. Tuhan mau kita berubah. Halo, amin. Tuhan mau kita alami terobosan. Maka di ayat ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Inilah ya Herodes. Kalau orang Majus ketika lihat bintangnya aja dia bersuka cita. Tapi ketika Herodes dengar kabar Yesus mau lahir di hatimu, di hidupmu, dia terkejut. Kata terkejut itu dia merasa terganggu. Dia merasa tersaingi. Dia merasa ada sesuatu yang diambil. Ada sesuatu yang dirugikan. Dari sini kita bisa belajar menangkap pesan Tuhan yang pertama. Bapak Ibu bisa catat. Hati yang salah tak pernah mengerjakan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Menurut Bapak Ibu, Yesus lahir itu luar biasa atau enggak? Halo? Luar biasa atau enggak? Sebentar. Bapak Ibu masih bersama dengan saya, amin? Ini khotbah saya yang keempat. Please lebih responsif. Menurut Bapak Ibu, Yesus lahir itu luar biasa atau enggak? Seharusnya membuat Anda bersuka cita enggak? Bersuka cita bukan? Tapi beda dengan Herodes. Ketika ia mendengar Yesus lahir, orang ini terkejut. Ada sesuatu yang salah di dalam hatinya. Sesuatu yang luar biasa yang seharusnya bisa mengerjakan hal yang luar biasa. Tapi karena hatinya salah, maka enggak bisa mengerjakan hal yang luar biasa. Hati yang salah tak pernah mengerjakan hal yang luar biasa. Saya pernah katakan bahwa keadaan di sekitar kita yang rusak. Tapi kalau hati kita benar, kita punya otoritas kuasa untuk membenarkan semuanya. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang baik di sekitar kita. Tapi kalau hati kita rusak, kita akan menghancurkan yang baik. Hati yang salah tak pernah mengerjakan hal yang luar biasa.
Orang Majus yang gak kenal Tuhan, hanya karena dia melihat bintangnya, dia bersuka cita. Dia bisa haus dan lapar membayar harganya. Bisa datang menyembah dia. Tetapi Herodes justru ketika dia lihat orang Majus datang, kasih kabar bahwa sudah lahir Yesus, Mesias, Tuhan. Ia malah terkejut. Ia yang seharusnya bisa datang menyembah Tuhan, justru ingin membunuh dia. Satu kabar dikatakan ketika Mesias mau lahir, dia mulai tanya, dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias dilahirkan. Dikumpulkan semua. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Di daerahnya Raja Herodes. Di daerah kekuasaannya Herodes. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali lagi bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Seharusnya ini bisa menjadi sukacita yang besar buat Herodes. Ketika para ahli Taurat berkata, iya betul, di Yudea lahir juru selamat. Harusnya dia bersukacita. Tapi karena hati yang salah, justru ketika ia mendengar Yesus lahir, ini jadi ancaman buat dia. Ketika Tuhan mau mengubah sesuatu, Tuhan berbicara di dalam hatimu. Ketika hatimu salah, engkau akan merasa bahwa, oh kan rugi kalau aku mau lakukan ini. Kan rugi kalau aku. Kita gak pernah bertumbuh, Tuhan tiba-tiba datang berbicara di dalam hatimu. Ampuni dia. Lepas pengampunan, oh gak bisa bos. Enak sekali. Dia yang salah kok saya mengampuni. Ketika Tuhan berkata ampuni, kita merasa gak bisa, terancam. Kan bukan salah saya. Hati yang salah gak akan pernah bisa mengerjakan hal yang luar biasa sekalipun. Yang datang di dalam hidup kita itu sesuatu yang luar biasa. Kita akan banyak kehilangan kesempatan buat Tuhan ubah. Tuhan pakai kita karena hati kita yang salah. Makanya kita harus buat perjanjian sama Tuhan. Tuhan, akhir tahun 2023, hati yang salah aku mau tinggalkan di tempat ini. Pulang di tempat ini, hatiku baru. Supaya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Akhir tahun 2023 ini kesempatan. Buat kita switch hati kita. Jangan kita terus hatinya salah dipertahankan pula. Switch hatinya, Tuhan aku mau punya hati yang benar. Karena kalau kita nggak switch hati kita, maka segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Pekerjaan kita, bisnis kita, gangdau kita, pernikahan kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kita akan lihat itu semuanya enggak biasa. Sesuatu yang harusnya bisa memberkati kehidupan kita, tapi justru menghancurkan kita. Karena hati kita salah. Tapi ketika hati kita benar, sesuatu yang datang dari Tuhan, itu akan berbuah-buah di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Yang kedua, pesan kedua. Coba ayat ke-16 kita sama-sama baca. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Lihat, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu. Kata diperdayakan itu ya mungkin bahasa sedikit kasarnya dibohongin lah. Orang yang dibohongin, kecewa nggak? Halo? Kecewa nggak? Kalau orang dibohongin, hatinya benar. Enggak kecewa. Tapi kalau hatinya menyimpan kesalahan, akan jadi kecewa. Mau saya kasih tahu, saya ini dibohongin banyak orang loh. Sebagai gembala, sebagai pendeta, nggak percaya. Banyak orang berjanji, Pak besok saya pasti berubah. Tapi nggak berubah. Jangan ketawa lu aja. Janji, saya pasti berubah. Tapi gak berubah. Apakah saya kecewa? Enggak.
Dibohongi banyak orang. Besok ya ini kecewa? Enggak. Karena saya tahu hati harus benar. Pak Yusuf pernah dibohongi orang? Kecewa? Sampai sekarang enggak kecewanya? Ya puji Tuhan. Ya, ketika harus tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang Majus itu karena hatinya salah, ia sangat marah. Bukan cuma kecewa, ia sangat marah sehingga kemarahannya lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem. Hati yang salah, ini pesan kedua. Hati yang salah yang gak beres akan menambah kesalahan di langkahmu selanjutnya. Hati yang salah yang tidak kita bereskan akan menambah kesalahan-kesalahan di langkah berikutnya. Hati-hati. Makanya setiap hal yang kita tahu kita salah, bereskan sekarang. Karena kalau Bapak sudah nggak bereskan sekarang, kok dari tempat ini, langkah-langkah kakimu akan salah lagi. Karena hatinya salah. Sebelum masuk babak baru, yang banyak perubahan, sehingga dibutuhkan keputusan-keputusan hikmat, agar kita nggak salah langkah, hati kita harus beres. Karena ketika kita melangkah dengan hati yang salah atau hati kita nggak beres, maka pilihan kita akan jauh dari pilihan Tuhan. Jauh. Kita akan selalu, tahu gak bahwa setiap hari kita akan selalu dihadapkan dengan persimpangan yang mengharuskan kita mengambil keputusan. Tapi kalau hati kita salah, keputusan yang kita ambil salah. Saya kasih contoh, kita lompat sedikit ya. Gak usah dibuka, dicatat aja ayatnya, mungkin multimedia aja, Kejadian 13. Saya diingatkan ayat ini ketika saya mempersiapkan tadi. Kejadian 13 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita lompat ke sini dulu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Ini tentang Abraham dan Lot. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian, katakan perkelahian. Antara para gembala Abraham dan para gembala Lot pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, Abraham ini pamannya ini luar biasa. Jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan kau. Ini pembawa damai. Peacemaker. Antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Buat apa sih tengkar-tengkar? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu, perhatikan ayat 10. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Katakan seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lihat, Lot ini hatinya salah. Kita harus, kalau kita mau baca ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, Lot ini diberkati karena dia ikut Abraham. Karena dia ikut orang yang menerima perjanjian dengan Tuhan, hidupnya ikut diberkati. Tetapi ketika hidupnya diberkati, dia merasa dia punya hak untuk memilih sesuatu yang lebih baik. Hatinya salah dan gak dibereskan. Sehingga ketika Abraham tanya, udahlah pilih bagimu yang baik mana. Dan Lot memilih baginya lembah sungai Yordan. Cuman dilihat seperti taman Tuhan. Padahal bukan taman Tuhan. Padahal Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora. Mau musnahkan tempat itu. Tapi karena hatinya gak beres, pilihannya salah. Pilihannya salah. Dan ketika ia memilih hal yang salah, kalau kita mau baca di ayat-ayat selanjutnya, ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Lot itu duduk di gerbang kota Sodom. Gerbang kota, orang yang duduk di gerbang kota itu adalah pemimpin-pemimpin. Tua-tua, orang yang dituakan. Artinya udah masuk ke dalam dosa, jadi pemimpinnya pula. Orang kalau di dalam tikungan-tikungan kehidupan nggak bereskan hatinya, di tikungan kehidupan selanjutnya persimpangan yang harus diambil akan salah semuanya. Jangan sampai karena hati kita salah, maka seharusnya pilihan yang bisa datangkan berkat yang disediakan sama Tuhan, sebuah pilihan yang bisa mendatangkan terobosan, tapi justru kehancuran karena kita salah pilih. Hati kita harus benar.
Hati kita harus clear di hadapan Tuhan. Tahun depan tahun perubahan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan. Kalau hati kita salah, keputusan yang kita ambil akan salah semua. Katakan amin. Termasuk buat orang-orang muda yang mau ambil keputusan, aku mau kuliah di mana. Tuhan juga punya rencana di sana. Aku mau bekerja apa? Engkau harus tanya Tuhan. Minta hikmat. Supaya jangan sampai engkau masuk kerja itu, pekerjaan yang seharusnya bisa memberkatimu, tapi justru menghancurkan. Halo, katakan amin. Yang ketiga, pesan ketiga. Coba ayat 19. Dikatakan gini. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dalam mimpi di Mesir katanya, bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Katakan sudah mati. Ini luar biasa. Dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan. Nampaklah malaikat Tuhan. Padahal Herodes ini berusaha mati-matian membunuh Yesus. Tapi Yesus tak pernah mati. Sekalipun dia sudah berusaha membunuh semuanya. Anak-anak di bawah 2 tahun. Tapi Yesus tetap ada. Janji Tuhan tak pernah bisa mati. Sesuatu yang rohani dalam hidup kita tak pernah bisa padam. Tak pernah bisa padam. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan. Pesan yang ketiga, hati yang salah tak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai matinya, Herodes gak bisa melihat Yesus. Sampai matinya. Herodes gak bisa menerima kebutuhan yang seharusnya dia perlukan. Oh, padahal saya percaya ketika Herodes ini bisa menerima Yesus dengan baik, dia akan jadi raja bijaksana pada waktu itu. Tapi karena hatinya salah, sampai matinya pun, dia gak bisa lihat Yesus. Gak bisa lihat kemuliaannya. Mati di dalam kebencian, mati di dalam kepahitan, mati di dalam kekecewaan. Ia menyangka dengan membunuh semua anak berusia 2 tahun ke bawah bisa menyenangkan hatinya, ternyata ia salah. Apa yang dia lakukan justru gak pernah bisa membunuh rencana Allah, justru membunuh dirinya sendiri. Kalau kita merasa bahwa dengan hati yang salah kita pertahankan, kita kecewa terus sama orang, kita merasa bahwa kita diuntungkan, kita salah Bapak Saudara. Kita dirugikan. Orang itu tak pernah mati, kitalah yang mati. Hati yang salah tak pernah bisa membuat kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya berdoa tahun depan setiap Anda Bapak Saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya kita ambil sebuah komitmen. Tuhan, buat hatiku benar. Aku mau tanggalkan semua kekecewaan, semua respon hati yang salah. Aku mau punya hati yang benar keluar dari tempat ini. Sehingga langkah kakiku akan menjadi langkah kemenangan yang penuh dengan mujizat-mujizat sekalipun perubahan banyak. Katakan amin. Bapak sudah diberkati firman Tuhan. Pesan yang pertama apa? Bagian sana aja, yang sini gak kedengaran. Pesan pertama apa? Oke. Pesan yang kedua? Oh, pantas ada tulisannya. Iya, kok hafal sekali gitu ya. Padahal saya mau bilang, yang ketiga, jangan usah dikeluarin. Yang ketiga. Oke, berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya, saya udah semua bisa makan berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.